Buat kalian yang suka seri sci-fi horror dan kangen sama anime Parasite, nah, ini ada satu series drakor yang bakal menghadirkan cerita konflik antar manusia dan alien Parasite yang sekarang juga kejadian di Korea. Nama seriesnya adalah Parasite the Grey. So, seperti apa seriesnya dan apakah ini nyambung dengan manga dan animenya? Biar kalian gak bingung nih, tonton dulu video ini karena gue bakal kasih kalian gambaran dan informasi penting tentang series Parasite. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Giseongsu Deo Grey atau Parasite the Grey adalah series atau drakor bergenre sci-fi horror yang mengadaptasi manga Jepang berjudul Kiseiju atau dikenal dengan nama Parasite yang dibuat oleh mangaka Jepang bernama Hitoshi Iwaki. Basically mengangkat cerita konflik antar manusia dan juga alien parasit yang dikenal dengan Parasite. Series Parasite the Grey adalah adaptasi live action ketiga setelah dua film live action Parasite Jepang yang rilis di tahun 2014 dan 2015. Series ini didirect dan ditulis oleh Yoon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film Korea Train to Busan, terus series Hellbound dan film Jung-i. Sedangkan soundtracknya, series ini dikompos langsung oleh komposer Korea Choi Min-joo dan juga Kim Dong-wook yang sebelumnya menggarap soundtrack Miracle in Cell No. 7. Series ini juga diproduksi oleh production house Korea yaitu Climax Studio dan Wow Point yang banyak menggarap film dan drakor seperti Dead Game dan Dr. Slump. Parasite the Grey punya rating TVMA untuk adegan kekerasan dan juga sex nudity di seriesnya nanti ya, dan dianjurkan untuk ditonton sama penonton yang berumur minimal 18 tahun. Total series ini punya 6 episode yang masing-masing episodenya berdurasi sekitar 50-1 jam. Seluruh episode seriesnya sekarang udah bisa kalian tonton di Netflix yang udah tayang tanggal 5 April kemarin. Cast and Character. Deretan aktor dan aktris terkenal Korea juga ikut membintangi series ini, seperti Jun Son-ni sebagai Jun Soo-in, main karakter yang jadi manusia setengah Parasite. Lalu Ko Kyo-hwan sebagai So Kang-woo, anggota geng Korea Maknani yang mencari keberadaan adiknya yang diculik Parasite. Terus ada Lee Jung-hyun sebagai Choi Jun-kyung. Dia ini adalah tim pembasmi Parasite yang dinamakan tim Grey. Terus ada Kwon Hwai-hyo sebagai Cheolmin, detektif senior di kepolisian kota Namil. Dan terakhir ada Kim In-kwon sebagai Wong Sok, asistennya Cheong-min. Storyline. Based on anime dan manganya, Parasite atau Kiseiju bercerita tentang sekelompok alien luar angkasa yang di sini kita sebut dengan Parasite, di mana mereka mulai menginvasi bumi dengan men-take over tubuh manusia lewat otak mereka. Salah satu dari Parasite itu kemudian mencoba men-take over tubuh seorang anak SMA bernama Shinichi Izumi. Tapi sayangnya, Parasite ini gagal dan malah berakhir di tangan kanan Shinichi. Seiring berjalannya waktu, Parasite ini mulai belajar soal manusia dan akhirnya bersahabat dengan Shinichi yang kemudian menamakan Parasite ini sebagai Migi. Di sisi lain, para Parasite kini mulai membunuh secara massal manusia sebagai makanan mereka, yang membuat masyarakat menjadi panik dan mendorong pemerintah untuk menginvestigasi insiden pembunuhan ini yang masih misterius nih buat manusia. Along the way, Migi dan Shinichi akhirnya berhadapan dengan Parasite yang lain yang di sini berusaha untuk membunuh mereka karena keberadaan Shinichi yang masih memiliki kesadaran manusianya ini meskipun tangannya udah di take over sama Migi, which is ini dinilai sangat mengancam untuk eksistensi dari para Parasite di dunia. Hari pun berlalu, Shinichi dan Migi kemudian bertemu dengan salah satu Parasite yang men-take over tubuh dari guru Shinichi yang bernama Tamiya Ryoko. Tapi beda dengan Parasite lainnya, Ryoko punya pikiran yang lebih logis dan tertarik untuk meneliti kehidupan manusia. Sehingga ini membuat dia mencoba untuk hidup berbaur dengan manusia. Bahkan, dia sendiri sampai melakukan hubungan skidi papap dengan Parasite lainnya yang bernama Mr. A supaya dia bisa punya anak manusia normal yang gak punya genetik Parasite sama sekali. Ryoko sendiri tertarik dengan keberadaan Shinichi dan Migi yang menunjukkan kalau manusia dan Parasite bisa hidup berdampingan di bumi. Tapi di sisi lain, pasangannya si Ryoko, si Mr. A justru merasakan kehadiran mereka ini sebagai ancaman. So keesokan harinya, Mr. A datang ke sekolah Shinichi untuk memburu mereka. Mr. A lalu membantai semua orang yang ada di sekolah dan singkat cerita dengan bantuan Ryoko, Shinichi dan Migi akhirnya berhasil membunuh Mr. A. Sejak kejadian itu, insiden pembunuhan Parasite di Jepang mulai berkurang dan melihat keadaan yang mulai aman, orang tua Shinichi lalu memutuskan untuk liburan. Awalnya, Shinichi ini menolak karena masih banyak Parasite yang berkeliaran di luar. Tapi karena simpatik dengan kedua orang tuanya, Shinichi akhirnya memperbolehkan mereka untuk pergi liburan. Sialnya, di tengah liburan mereka, ibu Shinichi yaitu Nobuko akhirnya menjadi korban dari salah satu Parasite yang saat itu mengalami kecelakaan, yang membuat Parasite itu kemudian men-take over tubuh Nobuko supaya bisa selamat. Parasite Nobuko kemudian mulai menyerang ayahnya Shinichi yang beruntungnya berhasil kabur dengan selamat.
Nah, karena manusianya kabur, Parasite Nobuko yang gak mau keberadaannya terungkap akhirnya memburu suaminya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Parasite Nobuko justru bertemu dengan Shinichi dan Migi yang menyadari kehadiran dari Parasite ini. Migi meyakinkan Shinichi untuk membunuh ibunya, tapi karena gak tega, Shinichi justru berhenti menyerang dan memberikan kesempatan Parasite Nobuko untuk membunuh Shinichi. Setelah kejadian itu, Migi berusaha menyelamatkan Shinichi, tapi kalau Shinichi mati, otomatis Migi juga bakal mati karena kehilangan inangnya. Usaha Migi nggak sia-sia, di mana dia akhirnya berhasil merecover luka dan jantung Shinichi yang rusak setelah serangan dari Parasite Nobuko. Tapi karena proses recover ini menggunakan sel parasite-nya Migi, efeknya membuat si Migi sekarang jadi mudah kelelahan dan harus istirahat total selama 4 jam sehari. Di mana dalam durasi ini Migi berada di kondisi deep sleep, sehingga ini nggak memungkinkan Shinichi untuk menggunakan kekuatan parasite-nya Migi. Mengetahui Parasite Nobuko yang masih berkeliaran, Shinichi akhirnya pergi ke tempat ayahnya untuk menyelamatkan ayahnya dari Parasite Nobuko yang masih mengincarnya. Setelah memastikan ayahnya aman, Shinichi lalu mencari Parasite Nobuko, tapi dalam perjalanan dia malah ketemu Parasite lain yang somehow memiliki nasib yang sama dengan Migi. Di mana Parasite ini cuma berhasil men-take over satu bagian tubuh dari inangnya yang bernama Mamoru. Mamoru ini masih memiliki kesadaran manusia sama seperti Shinichi. Singkat cerita, dengan bantuan Mamoru, Shinichi berhasil menemukan keberadaan Parasite Nobuko yang akhirnya berhasil membunuhnya. Dari sinilah kepribadian Shinichi mulai berubah menjadi sosok yang pendiam dan tidak punya perasaan. Waktu pun berlalu, di mana pemerintah Jepang sekarang mulai mengetahui keberadaan Parasite dan mempublikasikan info ini ke masyarakat. Pemerintah juga akhirnya membentuk sebuah tim khusus yang bertujuan untuk membasmi keberadaan Parasite di Jepang. Di sisi lain, Shinichi dan Migi mulai menghabiskan waktu mereka dengan membasmi para parasite yang mengancam manusia. Sampai akhirnya, dia ketemu sama parasite bernama Miki yang langsung membuat Shinichi dan Migi ini kabur karena saking kuatnya. Dimana dari sinilah mereka sadar kalau masih ada parasite yang jauh lebih kuat dari mereka. Keesokan harinya, mereka lalu bertemu dengan Ryoko yang sekarang udah mengganti identitasnya. Nah, Ryoko sendiri bisa dibilang udah kehilangan semangat hidupnya setelah mengalami satu insiden dalam hidupnya. Ini membuat dia menitipkan bayi manusianya ke Shinichi dan memilih untuk mati dibunuh polisi yang menyergapnya. Ryoko akhirnya berhasil meyakinkan Shinichi setelah dia mengubah penampilannya menjadi ibu Shinichi yang langsung membuat Shinichi luluh dan akhirnya mau menerima bayinya Ryoko. Setelah kematian Ryoko, di sini polisi mencurigai Shinichi sebagai parasite karena sebelumnya dia berinteraksi dengan Ryoko. Polisi kemudian menginterogasi Shinichi dan meminta bantuan seorang pembunuh berantai bernama Urugami untuk memastikan apakah Shinichi ini adalah parasite atau bukan. Secara Urugami ini punya insting kuat untuk mendeteksi keberadaan parasite di antara manusia. Beruntungnya, Urugami nggak menemukan kalau Shinichi adalah parasite dan bilang kalau dia ini cuma manusia biasa. Ini bisa terjadi karena di saat yang sama si Migi sedang berada dalam fase tidurnya, fase deep sleep. Setelah proses interogasi selesai, kepolisian akhirnya meminta bantuan Shinichi untuk ikut dalam tim mereka yang bakal memberantas para parasite di salah satu daerah di Jepang. Nah, karena nggak mau terlihat mencurigakan, Shinichi akhirnya mau dan ikut membantu pihak kepolisian. Target mereka sendiri adalah para parasite yang berada di bawah komando wali kota Hirokawa dan parasite kuat yang bernama Goto. In the end, polisi akhirnya berhasil membunuh Hirokawa dan terreveal kalau dia adalah manusia biasa yang mendukung para parasite dan gak percaya sama manusia. Semua parasite akhirnya juga terbunuh dalam prosesnya, terkecuali Goto yang berhasil survive dan malah balik membantai para polisi. Turns out, alasan Goto menjadi kuat adalah karena dia memiliki 5 parasite di dalam tubuhnya. Setelah pembantaian itu, Goto mulai memburu Shinichi yang dia anggap sebagai ancaman bagi kaum parasite karena keterlibatannya dengan polisi. Singkat cerita, Goto akhirnya bertarung dengan Shinichi di hutan di mana dalam prosesnya, Goto berhasil menang dengan memotong Migi dan membuatnya mati. Beruntungnya Shinichi berhasil kabur dan bersembunyi di rumah warga sekitar. Tapi ancaman Goto nggak berhenti di situ karena Goto terus mencari Shinichi dan mengancam warga yang ada di sana. So, karena nggak mau ada korban, Shinichi akhirnya nekat melawan Goto meskipun dia nggak lagi punya parasite di dalam tubuhnya. Pertarungan sengit pun terjadi dan Shinichi akhirnya berhasil menang dari Goto. Setelah pertarungan selesai, terreveal kalau Migi ternyata selama ini nggak mati, tapi justru bersemayam di tubuhnya Goto. Migi sendiri akhirnya bisa kembali menjadi tangannya Shinichi karena di dalam tubuhnya Shinichi ini masih ada sel parasite Migi yang dulu merecover lukanya. Meskipun Migi balik lagi jadi tangannya Shinichi, di malam harinya dia memutuskan untuk berpisah dengan Shinichi selamanya dan membuat Shinichi bisa mendapatkan kembali tangannya yang normal. Di sini Shinichi mulai hidup normal bersama dengan pacarnya bernama Satomi Murano. Tapi masalah nggak berhenti sampai di situ karena Uragami, si pembunuh yang sebelumnya kerja bareng Shinichi di kepolisian, akhirnya kembali lagi dan sekarang menculik Murano.
Uragami lalu berhasil menusuk Shinichi dan melemparkan Murano dari atas gedung. Beruntungnya, Shinichi berhasil menyingkirkan Uragami dan menyelamatkan Murano yang somehow berhasil memegang tangannya Shinichi dengan erat. Dimana di sini Shinichi percaya kalau Migi diam-diam udah membantu Shinichi untuk menyelamatkan Murano dan cerita pun di sini berakhir. Nah, kalau series Parasite the Grey ini bakal mengangkat cerita original yang berdiri sendiri dan berbeda dengan cerita di manga dan animenya, tapi tetap bakal menghadirkan premis sama tentang eksistensi alien parasite di bumi. Seriesnya bakal mengambil set di kota Namil, Korea Selatan dan menceritakan bagaimana kaum parasite ini udah men-take over berbagai manusia di seluruh dunia. Ceritanya sendiri bakal berfokus pada 3 karakter utama, yaitu Jung So-in, seorang wanita yang selamat dari kecelakaan karena seekor parasite bernama Heidi masuk ke dalam kepalanya tapi gagal mengambil alih otaknya. Ini membuat Jung-soo akhirnya menjadi manusia setengah parasite, sama seperti Shinichi di manga dan juga di animenya. Karakter kedua ada Sol Kang-wo, anggota dari geng Magnani yang diceritakan mengejar salah satu parasite untuk menemukan keberadaan adik perempuannya yang menghilang. Terus terakhir ada Choi Jun-kyung, leader dari tim khusus membasmi parasite yang bernama The Grey yang dibentuk sama pemerintah Korea Selatan. Choi Jung-kyung ini sendiri punya tujuan untuk memberantas semua parasite karena dia kehilangan suaminya yang di take over sama parasite. Anime, manga, dan movie recommendation. Buat kamu yang pengen lebih paham dan intuit sama universe Parasite di series ini, kalian recommended banget buat baca manga Parasite atau Kiseiju buatan Hitoshi Iwaki yang jadi source adaptasi buat seriesnya ini. Tapi kalau kalian lebih suka nonton anime, kalian juga bisa nonton anime Parasite The Maxim yang inline juga dengan versi manganya. Selain itu, kalau kalian masih penasaran sama Parasite, kalian juga bisa nonton 2 film live action Parasite garapan Jepang. Karena ini mungkin agak sedikit bakal berguna di endingnya nanti. Tapi karena series Parasite the Grey ini adalah cerita baru dan original, kalian bisa nonton aja langsung seriesnya. Dan mungkin ini bakal men-trigger kalian untuk nonton anime ataupun baca manganya atau film live actionnya nanti. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton series Parasite the Grey. Kalau nanti kalian udah nonton seriesnya, kalian boleh kasih rating atau review dan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame guys. Kalau kalian suka video ini, silahkan like video ini, kalian bisa subscribe juga, kalian bisa juga cari kita di sosial media lainnya karena kita juga sering bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.